Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau wawancara tentang sejarah Desa Pernasidi. Oh, iya, iya. Oke, yang pertama, izin berkenalan dengan Bapak siapa? Nah, ini Bapak Junarso, Kepala Desa Pernasidi, Kecamatan Cilok, Kabupaten Banyumas. Silakan, mau ada kepentingan apa? Ya, sesuai dengan yang tadi, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak tentang sejarah dari Desa Pernasidi. Oh, iya, iya. Yang pertama, saya ingin bertanya, mengapa desa ini dinamakan Desa Pernasidi? Desa Pernasidi, ya baik, akan saya jawab, tapi jawaban kita semampu saya. Karena sejarah itu lama. Betul, Desa Pernasidi, saya pemangku Desa Pernasidi selaku kepala desa mengucapkan selamat dari adik-adikku yang masih belajar. Mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat bersama-sama. Yang pertama, kenapa dinamakan Desa Pernasidi? Secara kita selaku kepala desa hanya sebatas tahu. Kenapa Desa Pernasidi? Yang pertama, Desa Pernasidi sebelum merdeka ataupun sesudah merdeka, sejarah itu waktu dulu kala wilayah Jawa Tengah ataupun Kabupaten Banyumas itu pun sudah Kabupaten Banyumas Pak dulu. Cuma secara kita pahami berarti Pernasidi waktu wilayah sini itu masih jalan utama. Jalan utama dulu kala itu tidak bisa dilalui transportasi ataupun mobil. Walaupun dulu belum ada mobil banyak, cuma mungkin sudah ada transportasi. Jalan itu jalan yang tembus nasional itu putus-putus, artinya rusak. Maka dari itu kata orang dulu kala itu, siapa yang bisa membendung jalan nasional, karena sebelahnya itu ada salah satu danau yaitu Danau Situ Pernasidi. Sekarang, kalau dulu belum namanya Danau Pernasidi, tapi ada Danau Pernasidi dekatan dengan jalan nasional. Jalan itu rusak, akhirnya dibendung oleh salah satu wali ataupun eyang atau mbah atau orang yang diberi amanah oleh Allah, itu bisa membendung jalan itu, bisa jalan jadi jalan nasional, bisa dilalui transportasi, yaitu kaki pernah dulu itu yang bendung jalan itu. Akhirnya kaki pernah bendung jalan itu bisa untuk dilalui transportasi, bisa untuk jalan nasional sampai sekarang. Akhirnya dinamakan Desa Pernasidi. Berarti kaki pernah salah satu orang satu yang bisa bendung jalur itu, yang namanya jadi Pernasidi. Itu setahu saya dari orang tua dulu kala. Oke, lanjut. Mau tanya, adakah arti khusus dari nama Desa Pernasidi? Arti khusus Desa Pernasidi, artinya ya, kalau Desa Pernasidi itu yang sekarang di Desa Pernasidi sampai gedung aula, tempat pelayanan yang namanya Karya Sasana. Karya Sasana itu terbentuk berdirinya kantor Pernasidi. Berarti berkarya. Itu alias Pernasidi, itu kata dari Pernasidi. Jadi tempat untuk pelayanan masyarakat yang namanya gedung yang sampai sekarang Karya Sasana. Itu sepengetahuan saya.
adakah benda peninggalan sejarah di desa ini? Kalau desa Penasiti sekarang setelah muncul desa Penasiti itu sejarah pentilasan atau peninggalan lokasi. Yang pertama situ Pernasiti. Setelah Pernasiti itu muncul dinamakan Pernasiti. Jadikan situ Pernasiti. Yang kedua perwilayah Duku Pona. Duku Pona itu kaki Pona. Kemungkinan besar kaki Pona itu masih sahabat dengan kaki Perna. Kakak beradik kata orang dulu itu. Kaki Pona berarti akhirnya mungkin sudah menjadi petilasan di Pernasiti, tapi gerundulnya Duku Pona. Di wilayah Duku Pona di RW 5 seperti sekarang. Terus ada lagi Blentuk, juga wilayah Pernasiti. Blentuk, kenapa nama Blentuk? Itu karena zaman dulu kala wilayah desa Pernasiti ada tuk ataupun mata air yang paling besar. Terang pun waktu dulu itu tuknya itu mengalir. Akhirnya dinamakan Blentuk. Itu secara tanah Pernasiti. Nah, secara petilasan dekatan dengan Blentuk itu ada sejarah Dadungawuk. Itu yang Dadungawuk itu Nusaibu itu memang tidak mau petilasannya itu dibangun kayak apa diberi rumah kayak itu tidak mau. Harus seutuhnya itu Dadungawuk. Yang arahnya itu dari dekatan dengan Blentuk dengan hubungan dengan yang di belakang kecamatan. Itu yang Blentuk itu mata airnya sampai ke belakang kecamatan. Terus ada lagi Pondok Pring. Dulu sejarah itu memang Pernasiti untuk tempat penumpukan pohon bambu ya, yang namanya pring paling besar dulu. Terus ada Blok Kembang, itu memang ada RW 2 itu Pernasiti ada pohon yang paling besar. Itu pohon kantil, kembang kantil. Itu yang banyak manfaatnya. Hanya dinamakan Blok Kembang. Terus ada Padu Raksa, itu RW 1 paling ujung. Itu namanya Padu Raksa. Zaman dulu kali itu sejarah itu orang-orang itu sana itu tidak ada nyamannya, sering bermasalah itu, tidak harmonis. Jadi secara bahasa itu orang Jawa itu bilang itu padu saben dina. Padunya orang gede-gede, padunya orang punya sejarah. Makanya dinamakan Padu Raksa karena itu berbatasan dengan Pagaraji, Peliken, Cilongo, terus Pernasiti. Waktu dulu itu mungkin belum merdeka mungkin, jadi dinamakan Padu Raksa. Itu sejarah untuk desa Pernasiti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus ada lagi. Ada lagi Pak. Nih. Terdiri dari apa saja Kak desa Pernasiti ini? Misalnya ada balai desa, perumahan atau tempat wisata. Ya kalau di desa Pernasiti satu tempat pelayanan itu balai desa ada. Terus ada pasar komoditi itu untuk pasar istilahnya pasar desa gitu. Terus ada lagi wisata yaitu situ Pernasiti. Terus ada perumahan, ada baik perumahan yang berupa pemerintahan ataupun yang berupa lokal ada. Terus ada pondok jam-jam sekarang ada, yaitu pondok jam-jam Muhammadiyah ada. Itu yang kita pahami sekarang itu yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya desa Pernasiti ini berbatasan dengan desa apa saja? Kalau di desa Pernasiti wilayah selatan itu berbatasan dengan Cipete. Kalau wilayah timur itu desa Cilongo, desa Pagaraji. Kalau wilayah ke utara itu Rancamaya dengan Pandang. Kalau ke barat itu Cikidang, ya Cikidang. Kalau wilayah barat perbatasan desa Pernasiti. Berarti ada
Cipete, Pagraji, Cilomo, Kransamaya, Panembangan, terus ada Cikita. Itu perbatasannya. Oh, sudah. Iya. Cukup Cukup. pertanyaan wawancara dari kami. Ya. Sekian, mohon maaf kalau misal kedatangan kami mengganggu kegiatan Bapak atau kesibukan Bapak. Ya. Sekian dari saya dan dari teman saya. Ya. Saya Bagas Askana Rizkika dan saya Denis Putri Bisono mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Desa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses. Terima kasih Pak.